Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya dan keluarga dari tempat ini senantiasa terus berdoa memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Kami berdoa dengan segenap hati kami supaya saudara semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam keadaan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini yuk kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau kembali belajar dalam program Amin pagi hari ini sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan ia akan menguatkan saudara, akan membuat saudara mengalami hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali dalam program Amin this morning, kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau sampaikan, fit our mind with the truth. Kami mau mengisi pikiran kami, hati kami dengan kebenaran-Mu, bukan dengan intimidasi, bukan dengan hal-hal yang negatif. Tapi pagi hari ini kami mau mulai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, karena kami percaya satu perkataan dari Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami. We need your word. Karena kami Tuhan butuh tuntunan, butuh direction. Kami butuh Tuhan revelation daripada Engkau. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan pagi hari ini kami memberikan all the platform to you Holy Spirit to do whatever you wanna do this morning. Kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami buka hati kami, berbicaralah, urapi hamba. Dan Tuhan, dalam semua keterbatasan biarlah setiap perkataan yang disampaikan itu yang diperlukan, itu yang membangun dan menguatkan umat Tuhan. Terima kasih Bapak, malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya dalam program Amin pagi hari ini untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, kembali lagi menyampaikan sebuah firman Tuhan kepada setiap Anda. Dan pagi hari ini judul daripada tema khotbah pagi hari ini dalam program Amin adalah sudah waktunya mengalahkan raksasa. Saya berdoa supaya ini bukan cuma sekedar pernyataan, tapi saya berdoa ini benar-benar menjadi sebuah revelation dalam kehidupan Anda, menjadi sebuah encouragement dalam kehidupan Anda, supaya Anda dan saya tidak waiting kapan situasi akan jadi lebih baik, kapan ini semuanya normal dan semuanya, dan akhirnya muncul begitu banyak ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Tapi saya percaya apapun raksasa yang Anda sedang hadapi, this is the time for you and me, untuk Anda dan saya mengalahkan raksasa. Sudah waktunya untuk Anda dan saya menaklukkan setiap raksasa yang menghalangi kehidupan Anda. Nah saudara, bagaimana Anda dan saya menempatkan posisi iman, kehidupan iman Kristen Anda di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran karena keadaan di sekitar kita. Kita baru-baru ini dihebohkan dengan kejadian di India dan beberapa negara. Dan saya tahu ada begitu banyak akhirnya muncul sebuah ketakutan. Ada sesuatu kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Tapi bagaimana Anda menempatkan sebuah posisi kehidupan iman Anda dalam situasi yang sulit ini, saudara? Masalah virus yang sudah menggoyahkan begitu banyak sendi-sendi politik, ekonomi, keamanan, begitu banyak bangsa. Masalah ini sebenarnya seperti sebuah raksasa yang berusaha mengintimidasi dan menghancurkan begitu banyak kehidupan manusia di seluruh dunia, saudara. COVID-19 menjadi sebuah momok dalam kehidupan banyak orang. Perekonomian goncang, semua hal goncang dalam kehidupan manusia saat-saat ini. Dan ini mungkin kita bisa samakan dengan sebuah ilustrasi yang tepat bahwa this adalah raksasa yang sedang dihadapi dunia hari-hari ini. Raksasa kalau Anda definisikan itu adalah sebagai sesuatu yang besar, bahkan lebih dari biasanya. Kekuatannya melampaui kekuatan yang kemampuan kita untuk mengatasinya. Itu kalau kita bisa definisikan bahwa sesuatu yang besar bahkan melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan kita, dan kita anggap itu raksasa.
Nah, pertanyaannya, apakah seharusnya kita menempatkan masalah kita sebagai raksasa yang mengintimidasi dalam hidup kita? Lalu bagaimana? Lalu di mana kita meletakkan posisi Tuhan? Apakah tertimbun oleh besarnya krisis, masalah yang begitu besar, atau sehingga yang kelihatan, yang ketakutannya yang lebih besar daripada Tuhannya, kekhawatirannya lebih besar daripada Tuhannya, bahkan virus ini jauh lebih besar daripada Tuhannya? Apa yang harusnya Anda lakukan? Bagaimana Anda menempatkan setiap raksasa dan Tuhan Anda, saudara? Ayo kita belajar sama-sama dari pengalaman seorang yang bernama Daud, saudara. Di mana Daud mengalami hari-hari yang begitu berat dan sungguh sangat menakutkan. Daud berhadapan dengan seorang raksasa yang sangat besar. Sepertinya tidak mungkin secara manusia Daud dapat mengalahkannya. Dan kemungkinan besar justru Daud akan dibunuhnya, saudara. Namun sejarah mencatat, saudara, bahwa Daud telah mengalahkan raksasa itu, bahkan memenggal kepalanya, saudara. Di dalam sebuah doa, saudara, Tuhan berbicara jelas sekali. Waktu suatu hari ketika kami berdoa, Roh Kudus bicara begitu kuat di hati kami. Dan dia berkata, "Nak, sudah waktunya untuk membunuh raksasa dalam kehidupanmu." Saya tahu setiap manusia memiliki raksasanya masing-masing. Ada apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar dalam kehidupan Anda? Apa yang menjadi raksasa terbesar yang engkau takuti? Saat ini saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa apa saja yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, saudara, saya percaya this is the time, kata Tuhan, sudah waktunya, nak, untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan Anda. Saya tidak menghakimi, saya nggak tahu apa yang menjadi raksasa dalam kehidupan Anda, tapi begitu banyak setiap manusia menghadapi raksasa-raksasa yang besar sehingga mereka merasa nggak mampu, ini melebihi kekuatanku, aku nggak bisa menaklukkan ini, aku nggak bisa menang atas ini, dan itu menjadi sebuah raksasa dalam kehidupan Anda. Tapi saya percaya pagi hari ini begitu clear, Roh Kudus bicara, nak, sudah waktunya untuk mengalahkan raksasa. Saya mau menyampaikan sebuah pesan profetis pagi hari ini kepada setiap Anda yang mendengarkan program Amin pagi hari ini. Son, this is the time. Nah, ini anak-anakku, ini waktunya. Sudah saatnya. Roh Kudus bicara begitu kuat sekali di hati saya. Sudah waktunya untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan Anda. Pagi hari ini saya percaya Anda semua yang mendengar program Amin tidak sebuah kebetulan. Mungkin Anda mengalami sebuah raksasa dalam kehidupan Anda. Ada begitu banyak raksasa-raksasa yang harus Anda hadapi dan Anda merasa nggak mampu. Anda merasa nggak bisa mengalahkannya. Tapi hari ini Anda mendengar program ini is not just accident. Tidak sebuah kebetulan. Tapi Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda dimanapun Anda berada. Nah, sudah waktunya untuk mengalahkan raksasa. Dan saya percaya dengan kekuatan bersama dengan Roh Kudus, Anda semua pagi hari ini akan menang mengalahkan raksasa dalam kehidupan Anda. Let's learn together, belajar bersama-sama. Learn from the story of David. Bagaimana Daud bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupannya. Raksasa ini ditakuti oleh seluruh bangsa Israel, bahkan termasuk raja waktu itu. Dan tetapi saudara, apa yang terjadi? Daud mencatat sebuah sejarah yang dahsyat. Seorang anak kecil, gembala domba yang mengembalakan beberapa ekor domba. Seorang yang tidak dipandang, seseorang yang mungkin diremehkan oleh keluarganya sendiri dan semua orang, tapi mengalahkan raksasa. Pagi hari ini, I just want to encourage you. Mungkin Anda mengalami di mana Anda diremehkan orang merasa bahwa you nggak mungkin bisa melakukan ini, kamu nggak akan bisa menang dan sebagainya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda, with God anything is possible. Bersama-sama dengan Tuhan, all things, dalam semua hal, segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya pagi hari ini kalau engkau berjalan bersama Tuhan, dan ini waktunya buat Anda dan saya kalahkan semua raksasa dalam kehidupan Anda. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar, learn from the story of David. Bagaimana sih, apa sih rahasianya, kuncinya, sehingga dia bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, kalau Anda belajar dari learn the story of David, saya menemukan bahwa ada beberapa poin yang sangat penting. Dan ini harus menjadi sebuah kunci dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga bisa mengalahkan raksasa. Kalau David bisa, Anda pun bisa. Karena roh yang sama yang mengurapi Daud, mengurapi Anda semua. Roh yang sama yang tinggal bersama-sama dengan David, bersama-sama tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya saya percaya selama Anda mengikuti apa yang Roh Kudus arahkan, with God
anything is possible. Semuanya pasti mungkin. Yuk kita belajar sama-sama apa sih kuncinya sehingga Daud bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupannya. Dan supaya ini menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan Anda pun akan mengalahkan raksasa dalam hidup Anda. Yang pertama, Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah. Saudara, ini penting sekali. Ada begitu banyak orang yang sering gagal karena apa? Mengalahkan raksasa dalam hidup mereka karena dalam hidup mereka tidak fokus dengan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ngomong, saudara. Tapi mereka lebih terlalu fokus dengan apa yang nampak dalam kehidupan mereka. COVID-19 merupakan sebuah momok bagi banyak orang, bahkan menjadi sebuah raksasa bagi bahkan negara-negara yang besar sekalipun. Momok menjadi sebuah raksasa yang besar. Saudara, saya tahu bahwa kita melihat apa yang di depan mata, tapi kita semua tahu bahwa kita di dalam Tuhan harus living by faith, tidak melihat apa yang nampak. Karena kita percaya, mungkin ada berkata, tapi kalau kayak gitu kita nggak realistis, nggak realita. Ya memang saudara, tapi saudara, saya percaya dalam kehidupan ini secara realistis juga Daud nggak mungkin bisa mengalahkan raksasa. Karena Daud mungkin dilihat tidak punya pengalaman menjadi tentara, perang dan sebagainya. Saul juga meremehkan dia, keluarganya juga meremehkan dia. Tapi Daud mengalahkan raksasa karena Daud mengambil sebuah keputusan bahwa tidak membiarkan dia dipengaruhi oleh keyakinannya. Apa yang dia lihat, dan dia tidak mau itu mempengaruhi kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ada sebuah key yang dahsyat sekali, bahwa Anda dan saya jangan terlalu banyak fokus dengan masalah, tapi fokuslah karena kebesaran Allah dan anugerah Allah. Ada begitu banyak orang gak bisa melalui setiap masalah yang mereka hadapi karena mereka terlalu sibuk, terlalu konsen, terlalu fokus dengan masalah mereka. Bukan berarti kalau kita punya masalah cuek aja pastor gitu. Enggak saudara. Maksud saya adalah yes, kita harus hadapi, kita harus mikir, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang bagaimana mengalahkan setiap situasi ini. Kita harus tetap mikiri gimana sih solusinya. Kalau kita mengalami masalah keuangan, kita juga harus bekerja, kita harus kerja keras. Tetapi saudara, di atas segala-galanya, jangan sampai fokus kita lebih besar sehingga kita melupakan kebesaran Tuhan. Kita melalaikan kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Sekali lagi, jangan terlalu fokus dengan masalah kita sampai akhirnya masalah itu menjadi sebuah momok dalam kehidupan kita. Tapi kita harus juga fokus kepada kebesaran Tuhan. Ada begitu banyak statement yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan saya kutip dia. Mereka berkata bahwa jangan terlalu fokus dengan seberapa besar masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Dan itu benar saudara, bahwa kita jangan terlalu fokus dengan semua masalah, tantangan yang kita hadapi yang begitu besar sehingga kita akhirnya lemah iman. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua problem masalah kita. Saudara, saat postur tubuh, kemampuan, persenjataan Goliat, sama sekali kalau dibandingkan dengan Daud, gak ada apa-apanya Daud. Dan Daud tidak memandang semua itu sebagai sebuah kekalahan atau menimbulkan ketakutan. Justru Daud menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan, saudara. Saudara, ada seorang yang berkata gini, saudara, in time of difficulties, don't ever say, God, I have a big problem. But instant, hey problem, katakan kepada problem Anda. Jadi ketika Anda menghadapi masa sulit, jangan pernah berkata bahwa God, I have a big problem. Tapi saudara, dengan instan saudara Anda berkata, hi problem, I have a big God. Saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat, mengencourage kehidupan kita. Harusnya ketika kita menghadapi masalah, jangan ngomong, Lord, God, I have a big problem, help me. Yes, saya tahu Tuhan akan menolong kita ketika kita berseru sama Tuhan. Tapi yuk kita belajar berkata, ngomong sama masalah, hey problem, I have a big God. Saudara, itu yang harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. 1 Samuel 17 ayat 26 berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup, saudara. Ayat ini menggambarkan bahwa Daud sama sekali tidak memandang masalah, melainkan fokus kepada Tuhan yang dia sembah dan selalu bersama dia. Karena itu saudara, selama kita hidup sesuai dengan ketepatannya, kita hanya perlu menenangkan diri. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal tenang, tinggal diam,
kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudara, ada orang berkata bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan terlalu banyak gampang mikir, lalu harusnya frustasi, lalu mengambil keputusan dengan cepat, sehingga keputusan, perkataan, statement kita bahkan akan jauh lebih menjerumuskan kita dalam masalah itu. Tapi setelah ketika kita menghadapi masalah, yang perlu kita lakukan adalah bertobat dan tinggal tenang. Mungkin melalui masalah ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, ada sebuah pelajaran atau sebuah didikan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Introspeksi kalau kita merasa, Tuhan, apa sih, ada kenapa sih Tuhan? Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara, bertobat. Tapi kalau Anda merasa aku udah benar, gak melakukan kesalahan, anggap Anda seperti Ayub, mengalami sebuah kebahagiaan karena masuk dalam berbagai-bagai pencobaan oleh karena kita berbuat benar. It's okay, saudara. Tapi saudara, yang perlu Anda lakukan adalah tinggal tenang. Karena tinggal tenang terdapat kekuatan kita. Ada begitu banyak orang ketika ada masalah, kena problem, mereka ngomong kemana-mana, akhirnya menimbulkan masalah baru yang lebih besar dalam hidupannya. Dalam begitu banyak masalah yang kita hadapi, hal yang terbaik adalah tinggal tenang. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, berdoa, berseru sama Tuhan. Mungkin Anda bisa nangis sama Tuhan dan sampaikan apa yang menjadi isi hati Anda ke Tuhan, dan lebih baik tinggal tenang karena di situ kekuatan Tuhan ngalir. Karena Yesaya berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berjalan tiada lesu, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, dan mereka akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Harusnya ketika kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita, tinggal tenang karena di situ letak kekuatan kita. Introspeksi. Saudara, bahkan Daud sebenarnya diremehkan, saudara, kalau Anda pelajari ini, oleh banyak orang, termasuk sebelum dia bertarung, saudara. Dia diremehkan saudara-saudaranya, saudara, dia diremehkan oleh lawannya, oleh Goliat, saudara. Bahkan dapat dikatakan Daud diremehkan oleh semua orang yang ada di situ. Namun Daud memiliki sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Daud tidak serta-merta merasa minder, serta-merta menjadi lemah, namun tetap pada pendiriannya. Daud memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Saudara, ketika orang-orang meremehkan dia, Raja Saul meremehkan dia, keluarganya meremehkan dia, orang-orang meremehkan dia, bahkan lawannya meremehkan dia, tapi dia nggak melihat apa yang nampak. Daud tidak mengizinkan dia untuk digoyahkan. Dia lebih fokus dan dia yakin bahwa dia punya Allah yang besar. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Anda, ini kunci yang pertama, bagaimana Anda bisa menang mengalahkan raksasa. Jangan biarkan melihat apa yang Anda lihat mempengaruhi keyakinan Anda. Mungkin Anda lihat Tuhan tapi masih susah, Tuhan tapi masih belum breakthrough, Tuhan tapi bisnis masih belum bagus, keuangan masih belum bagus. Jangan biarkan situasi yang Anda lihat, keadaan yang Anda alami mempengaruhi keyakinan Anda bersama Tuhan. Anda harus tetap pegang keyakinan Anda teguh bahwa hey problem, I have a big God. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan, aduh Tuhan, aku punya masalah yang begitu besar. Ingat, Tuhan selalu lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita harus berkata bahkan kepada problem kita, hey problem, I have a big God. Aku punya Tuhan yang besar, bahkan lebih besar dari engkau, dari semua masalah yang terjadi dalam hidup aku. Ini hal yang pertama. Ingat baik-baik, jangan biarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami mempengaruhi keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Yang kedua, Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi kehidupannya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saudara, sekali lagi saudara, ketika Raja Saul juga mendengar semuanya jadi tawar, saudara, diintimidasi oleh Goliat. Goliat menantang semua pasukan Israel untuk melawan dia, untuk berperang melawan dia. Dan akhirnya intimidasi ini membuat bangsa Israel dan tentara-tentara Israel yang waktu itu begitu kuat, begitu hebat, menjadi terintimidasi, saudara. Saudara, jangan biarkan kita terintimidasi dengan semua hal yang datang dalam kehidupan Anda. Daud tidak mengizinkan, saudara, ini adalah kunci. Kata-kata intimidasi
mempengaruhi dirinya. Saya tahu dari kecil ada begitu banyak kita diintimidasi. Orang-orang tua kita secara nggak sengaja maupun sengaja mereka berkata bahwa kamu orang gagal, kamu nggak berhasil, kamu anak nakal, kamu nggak benar dan sebagainya. Lalu di gereja pun kita menghadapi mungkin orang-orang meremehkan kita, mengintimidasi kita. Lalu keluarga kita sendiri, lingkungan kita, lingkungan kerja, semua meremehkan kita. Sehingga intimidasi itu mempengaruhi kehidupan Anda. Tapi kalau Anda mau menang mengalahkan raksasa, kunci yang kedua, jangan biarkan intimidasi masuk dalam kehidupan Anda, apalagi mempengaruhi kehidupan Anda. Anda harus percaya. Itu sebabnya saudara control what you read, apa yang Anda baca, what you see, apa yang Anda lihat, what you listen, apa yang Anda dengarkan, listen to. And who you spend time with, dan dengan siapa Anda spend time tiap hari. Perhatikan baik-baik, karena saudara apa? Saudara, you become what you input. Saudara akan jadi seperti apa yang masuk dalam kehidupan Anda. Makanya sebab itu saudara hati-hati dalam setiap pergaulan. Alkitab sudah mengajarkan kita, pergaulan yang buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Saudara, ada begitu banyak orang-orang bergaul dengan orang-orang yang buruk, akhirnya menjadi kebiasaan yang baik semuanya hilang. Itu sebabnya saya nggak ngomong ini lalu kita menjadi orang Kristen yang eksklusif. Kita harus berteman dengan siapa saja, kita harus layani siapa aja, tidak memandang status sosial, ekonomi, latar belakang, budaya, pendidikan dan semuanya. Tapi hati-hati dalam pergaulan cycle kamu yang secara khusus, saudara, kamu harus ada di tengah-tengah orang. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang positif, maka Anda akan menjadi positif. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang negatif, maka negatif itu akan mempengaruhi Anda. Itu sebabnya hati-hati, jangan sampai hidup kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Apalagi kalau Anda mau mengalahkan raksasa, jangan biarkan intimidasi dari luar masuk dan mempengaruhi hidup Anda. Malah Anda harus mencari sebuah encouragement yang membangun, yang menguatkan Anda, sehingga mempengaruhi iman Anda jadi kuat, bukan intimidasi, adjustment. Sehingga Anda malah makin terpuruk kehidupan Anda. Saya nggak tahu, mungkin Anda diremehkan begitu banyak orang. It's okay. Jangan biarkan intimidasi itu. Percaya bahwa roh Tuhan ada padamu dan engkau diurapi oleh Tuhan. Dan bersama Tuhan kau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Kehidupanmu sudah ditulis oleh Tuhan dalam bukunya Tuhan. Dan saya percaya kehidupanmu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak peduli orang menilai Anda dengan sebelah mata. Orang memandang Anda dengan rendah. Orang melihat Anda lalu mengutuk Anda, mengintimidasi Anda, meremehkan dan merendahkan Anda. It's okay, saudara. Anda harus percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan Anda dan Dia tinggal bersama Anda, dan Dia berjanji kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan selama Dia ada di bumi. Jadi saudara, jangan sampai ada intimidasi yang mempengaruhi kehidupan Anda. Kalau Anda melihat cerita Daud diintimidasi oleh begitu banyak. Dia diintimidasi oleh kakaknya. Dia intimidasi, ngapain kamu kesini? Kemana kambing domba itu dan semua? Siapa yang jaga? Saudara, Daud tidak mempengaruhi semuanya. Bahkan Goliat mengintimidasi dia begitu luar biasa, mengejek dia, menghina dia. Tapi saudara, Daud tidak membiarkan dia terintimidasi. Karena apa? Karena dia percaya roh Tuhan ada pada dia dan mengurapi dia. Dan bersama Tuhan dia pasti akan mengalahkan. Makanya saudara, jangan tawar hati. Kenapa? Apa yang membuat bangsa Israel akhirnya ketakutan? Karena mereka tawar hati, lemah iman ketika terus mendengar apa yang dikatakan Goliat, saudara. Dan akhirnya itu masuk dalam pikiran mereka dan akhirnya membuat mereka jadi takut. Sedangkan Daud, dia tidak mengizinkan intimidasi masuk ke dalam pikirannya. Dia menolak, dia menutup telinga, dan dia tidak mau fokus kepada intimidasi. Dia fokus kepada Tuhan yang besar, yang bagaimana menyertai dia mengalahkan raksasa dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara, Amsal 24 ayat 10 mengingatkan kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bahkan hari ini saya mau kasih tahu, event pandemik ini begitu mengerikan. Saya mau kasih tahu, jangan tawar hati. Karena saya percaya, saya yakin sekali, memang kita semua nggak kebal COVID. Tapi percayalah, kalau kita ada dalam Kristus, ada dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa supaya kita senantiasa dilindungi, dijagai. Saya nggak ngomong kita ngomong terlalu naif kalau kita kebal dan semuanya. Tidak ada satupun yang kebal dengan COVID-19. Tapi saya percaya bahwa itu sebabnya tiap hari kita harus bergantung hidup kita sama Tuhan. Tiap hari kita harus berdoa dan berjalan sama Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Saya percaya
Kalau tiap hari Yesus berjalan bersama-sama Anda, saya berdoa, saya yakin sekali bahwa tidak ada satu virus pun yang akan menyentuh kehidupan Anda. Bukan berarti kita naif lalu kita kebal, tidak. Tapi tiap hari berdoa mengandalkan Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa protek Anda. Anda gak pernah tahu, begitu Anda ke pasar, begitu Anda ke supermarket, begitu Anda pergi kemanapun, Anda gak pernah tahu ketemu siapa, dan Anda gak pernah tahu apapun yang terjadi. Tapi saya yakin kalau Roh Kudus bersama kita, Dia akan jagai kita. Sekali lagi saudara, jangan terintimidasi. Begitu banyak intimidasi, wah nanti gini semua kita kena dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, saya terlalu percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan beri kemenangan, Tuhan akan lalui semuanya. Jangan terlalu banyak dengar intimidasi, tapi banyak dengar firman Tuhan. Karena saya percaya intimidasi akan melemahkan iman saudara, tapi firman Tuhan akan menguatkan iman saudara. Pilihan di tangan Anda. Daud tidak memilih mendengarkan Goliat ngomong intimidasi, tapi Daud mendengarkan Tuhan saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak mendengarkan semua intimidasi, tapi dengarkan Tuhan saudara. Hal yang ketiga, apa sih yang membuat Daud mengalahkan raksasa? Yang kedua, dia tidak membiarkan intimidasi masuk dalam hidupnya. Dan yang ketiga saudara, dia tidak pernah melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu, serta meyakini kemampuannya di masa depan. Saudara, Daud dalam kehidupannya mengalami banyak hal bersama Tuhan. 1 Samuel 17, 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, selain fokus pada Tuhan, keberanian dan rasa percaya diri Daud muncul karena pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Saudara, dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi dalam setiap pekerjaannya sebagai gembala. Memang sih, pengalaman bukanlah sebuah patokan, pola atau cara yang kita bisa gunakan kembali untuk di masa depan. Namun saudara, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan setidaknya akan menguatkan iman kita. Setidaknya secara pribadi kita tahu bahwa Tuhan mampu menolong kita dulu dan sekarang saudara, bahkan yang akan datang saudara. Memang sih pengalaman experience kita yang lalu gak menjadi patokan untuk kita menghadapi masa depan, karena belum tentu musuhnya sama, belum tentu tantangannya sama. Tapi minimal kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan di masa lalu dan kita ingat itu, dan itu akan menguatkan iman kita bahwa kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan pasti tolong kita. Kalau dulu Tuhan sertai kita, selama kita gak berpaling, kita setia, Dia pasti akan sertai kita. Sebagaimana dulu Dia memberi kemenangan kepada kita, saya percaya selama kita setia, Dia pasti akan memberikan kemenangan di masa yang akan datang. Ada amin saudara. Musuh yang kita hadapi di masa ini tentu bukan manusia secara fisik saudara. Musuh atau lawan kita berasal dari bermacam hal, mulai dari masalah keluarga, kesehatan, hubungan dengan sesama, keuangan dan sebagainya. Dan yang paling kita hadapi yang menjadi momok raksasa 2 tahun terakhir ini adalah COVID-19. Sebuah momok, sebuah raksasa. Tapi sekali lagi saya katakan saudara, kita perlu ingat, musuh kita bukan darah daging, bukan manusia, tapi penghulu di udara. Yang juga kadang-kadang juga ego kita adalah musuh kita, pikiran kita, kehendak kita, ambisi kita. Makanya saya sering ngomong bahwa raksasa terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya bukan COVID-19, bukan semuanya, tapi diri Anda. Bagaimana Anda menaklukkan raksasa dalam kehidupan Anda akan keluar menjadi pemenang yang dahsyat bersama Tuhan. Ayo taklukkan semua raksasa dalam kehidupan Anda. Sekali lagi saya katakan, ini yang dilakukan Daud, dia tidak melupakan pertolongan Tuhan. Dan dia yakin dengan kalau Tuhan tolong dia di masa lalu, Tuhan pasti tolong dia di masa yang akan datang. Saya percaya kita semua punya pengalaman bagaimana waktu kita sakit disembuhkan Tuhan. Waktu kita mengalami pergumulan ekonomi, tiba-tiba Dia kasih jalan keluar. Why you are so worried now? Kalau Anda pernah mengalami bersama Tuhan bagaimana tangan Tuhan menolong Anda dalam kesesakan, Anda udah merasa gak ada orang yang bisa nolong saya, tiba-tiba suddenly Tuhan angkat kamu, Tuhan tolong kamu. Kalau Dia menolong kamu di masa lalu, Dia pasti bisa nolong kamu di masa datang. Karena Allah tidak berubah, Dia setia. Selama Anda setia, saya jamin Anda akan mengalami pertolongan Tuhan bahkan lebih besar dari apa yang pernah Dia lakukan di masa yang lalu dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya remember God love. Remember, experience your experience with God.
dan jadikan itu menjadi kekuatan kita. Iman kita dikuatkan karena kita percaya Tuhan, kalau Kau tolong aku di masa lalu, kalau Kau pernah sembuhkan aku di masa lalu, Kau pasti sembuhkan aku. Kalau Kau pernah tolong aku keluar dari masalah ekonomi, tahun ini Kau pasti akan tolong aku. Kalau Kau pernah Tuhan menolong aku lepas dari semua problem yang begitu berat dalam masalah keluarga, saya jamin Tuhan akan tolong kami di masa yang akan datang dan masa sekarang. Terima kasih Tuhan, ucap syukur sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak berubah. Dia pasti tolong Anda di masa yang akan datang. Yang keempat, saudara, Daud memiliki hati yang kuat. Maksudnya apa, saudara? Tidak tawar hati. Tadi saya sudah singgung sedikit di ayat 32 tadi. Tadi kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan Daud, jangan seorang menjadi tawar hati, karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud memiliki hati yang kuat. Daud menyadari siapa dirinya dalam anugerah Allah. Di ayat 26 Anda bisa baca. Daud sangat menyadari akan pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kemenangan dalam kehidupan dia. Saya percaya ketika kita bisa menempatkan posisi yang benar dalam sebuah peperangan iman, saudara, maka kemenangan akan kita raih. Daud maju berperang bermodalkan pengalamannya bersama Tuhan. Bagi Daud, Tuhan telah melatih dia menghadapi singa, menghadapi begitu banyak beruang, singa dan sebagainya, binatang buas, dan itu mempersiapkan dia untuk mengalahkan Goliat. Karena saya percaya pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita memiliki roh yang kuat dan roh yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk kita mengalami Tuhan. Pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan membuat iman kita kuat, roh kita kuat. Saudara, ini yang dialami Daud. Kenapa dia memiliki hati yang kuat? Karena dia punya pengalaman dan dia kenal siapa yang dia layani. Dia kenal kepada siapa dia sembah. Sama halnya saudara dalam COVID-19 ini, pandemik, ekonomi, semuanya. Kalau kita mengenal Allah, kita punya pengalaman, kita percaya iman kita kuat, roh kita kuat. Kita gak perlu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Itu dicari orang yang gak kenal Allahnya. Bukankah ketika Yesus khotbah di bukit berkali-kali dia berkata, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Saudara, 2 tahun masa pandemik saya percaya dia tahu, dia peduli akan kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara, dan dia pasti buka jalan untuk survive. Supaya Anda bisa survive, supaya Anda bisa dicukupi semua keperluan Anda. Dan saya yakin saudara, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita punya pengenalan akan Tuhan, roh kita akan tetap kuat. Hati kita tidak akan tawar, tapi kita akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, lalu saya akan tutup saudara, adalah Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Nah saudara, ini penting sekali. Kenapa saya kasih tambah Tuhan menyertai? Saudara, begitu banyak orang mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan gak ada bersama dia. Saudara, penting sekali kita mengandalkan Tuhan. Tapi my problem, ketika seseorang mengandalkan Tuhan, apakah Tuhan ada dan menyertai dia yang mengandalkan Tuhan? Saudara, ini penting sekali. Mungkin ada begitu banyak orang berkata, aku nih sudah andalkan Tuhan, tapi kok gak menang? Karena Tuhan belum tentu ada bersama kita. Kalau kita mau jujur, semua orang bisa mengandalkan Tuhan. Semua orang Kristen yang kenal Tuhan bisa mengandalkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah ekonomi, masalah semuanya. Tapi kenapa kadang-kadang ada yang menang, ada yang kalah, ada yang gugur, dan sebagainya? Karena jawabannya adalah mereka memang mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak ada bersama mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan Saul. Ketika dia ditinggal Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan gak ada sama dia. Bahkan Tuhan menolak dia. Makanya andalkan Tuhan. Dan selama dia berkenan sama kita, jangan pernah buat dia kecewa. Jangan meninggali dia, jangan tidak setia, jangan berubah setia sama Tuhan. Nanti seperti Saul, dia sampai nangis, tapi Tuhan sudah undur dari kehidupannya. Soalnya ada begitu banyak orang dalam menghadapi masalah bisa ngandali Tuhan, tapi the problem, Tuhan sudah undur dari mereka. Makanya Daud berkata, semua boleh kau ambil asal jangan rohmu dari hidupku. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa ketika kita kehilangan penyertaan Tuhan, maka finish, game over. Hidup kita selesai saudara. Dalam hidup saya cuma minta Tuhan kau semakin nyata dalam keluarga kami. That is more than enough. Itu lebih dari apapun. Pokoknya selama masa pandemi ini gak usah pikir aneh-aneh. Cukup makan, bisa pakai, bisa makan, bisa ngucap syukur.
dalam keadaan sehat, bangun tidur, nggak sakit, udah ngucap syukur sama Tuhan. Sisanya saya percaya yang penting Tuhan bahwa kita bisa melalui, bisa survive dalam masa-masa ini. Saya nggak punya ambisi terlalu tinggi selama masa 2 tahun ini. Saya berkata Tuhan, yang penting satu, kami semua dalam keadaan sehat dan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Itu jauh lebih penting dari apapun. Yang number one adalah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Daud bukan cuma mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan menyertai dia. Dan ini adalah faktor yang sangat penting, yang terutama. Bagaimana Daud mengalami kemenangan. Percuma kalau kita cuma punya keberanian, punya keyakinan yang kokoh, punya skill, dan mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan gak ada bersama kita. Mengandalkan Tuhan sesuatu yang penting, tapi respon apakah Tuhan ada di tengah-tengah orang yang mengandalkan Tuhan saat itu jauh lebih penting. Tapi saudara, mari saya mengajak Anda belajar seperti Daud. Daud sadar betul bahwa Tuhan satu-satunya tempat berharap yang memberikan kemenangan. Sehingga berulang kali Daud menegaskan bahwa sepenuhnya dia mengandalkan Tuhan. Ketahuilah saudara, keberhasilan yang kita raih semua berasal dari Tuhan. Ingat, oleh karena kekuatan Tuhanlah kita memperoleh kekayaan. Oleh karena kekuatan Tuhanlah Anda dan saya ada di posisi Anda saat ini. Andalkan terus Dia. Dan kita harus sadar bahwa semua karena Tuhan. It's not because of your strength, but because the power, the spirit of the Lord. Oleh karena kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada Tuhan yang menyertai hidup kita. Sekali lagi saudara, jangan bangga dengan kemampuan sendiri. Jangan bangga dengan semua pencapaian yang sudah kita raih. Jangan bangga dengan apapun yang kita sudah alami bersama Tuhan. Karena satu, saudara, ketahuilah semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan. Saya berdoa dari tempat ini supaya Anda semua bisa hari ini belajar mengandalkan Tuhan. Dan saya berdoa bukan cuma kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan ada dan menyertai kita. Yeremia 17 ayat 5, lalu saya tutup. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ayat ini jelas sekali berkata, bahkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya berdoa, mari untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan Anda perlu mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan pastikan bahwa Tuhan menyertai Anda. Dan saya percaya kalau itu terjadi, saya yakin hari ini this is your day. This is your day untuk mengalahkan semua raksasa dalam kehidupan Anda. May God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa Roh Kudus saat ini Engkau bicara kepada setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini kami diberikan revelation, kekuatan, dan kami menguatkan iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dan ada nyata bersama-sama kami. Hari ini kami berdoa belajar dari story of David, bagaimana dia mengalahkan raksasa dalam kehidupannya. Dia nggak melihat apa yang terjadi, apa yang situasi terjadi, apa yang dia lihat, dan dia tidak mau mempengaruhi keyakinannya, kekokohannya dengan Tuhan. Biar hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kami nggak lihat itu semua, tapi kami melihat Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. We have a big God. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa biarlah kami memiliki keyakinan yang kokoh akan Engkau, tidak tergoyahkan. Sekalipun kami melihat kondisinya nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi kami, tapi kami tetap percaya Tuhan bisa mengubah semuanya. Kami juga nggak mengizinkan intimidasi masuk dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan bersama kami, maka kami akan mengatasi, mengalahkan raksasa. Kami andalkan Engkau sepenuhnya Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya bersama Tuhan kami akan kalahkan semua raksasa. Hari ini aku berdoa kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun raksasa yang mereka hadapi, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah yang lain, Tuhan, aku berdoa biar hari ini this is the time Engkau ngomong bahwa mengalahkan raksasa. Aku berdoa bersama Engkau Tuhan, kami kalahkan, kami bunuh semua raksasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, apapun raksasa itu hari ini dimanapun Anda berada, mari sebutin semua raksasa dalam kehidupan Anda, dan bersama dengan Roh Kudus hari ini, this is your time, this is your day. Ini waktunya buat Anda untuk mengalahkan raksasa, karena Holy Spirit spoke to me very clear. Nah, ini waktunya mengalahkan raksasa. Dan saya percaya ini bukan cuma buat saya, tapi buat Anda semua. Ayo ucapkan semua.
apapun yang menjadi raksasa hadapi, karena Roh Kudus ada bersama engkau, dan ini waktunya untuk engkau mengalahkan raksasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua raksasa dalam hidup kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Roh Kudus beri kami hikmat, beri kami revelation, direction untuk mengalahkan raksasa demi raksasa dalam hidup kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada lagi Tuhan masalah-masalah yang lain, karena kami tahu seberapa besar masalah yang kami hadapi, but we have Allah yang lebih besar daripada semua masalah kami. Di dalam nama Yesus bersama dengan Roh Kudus, kami akan lalui, kami akan lawan, kami akan kalahkan semua raksasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. I bless your people dimanapun mereka berada. In the name of Jesus, be blessed, be strong in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Amin. May God bless you. Remember, pagi hari ini, this is your day, this is your time untuk mengalahkan semua raksasa dalam kehidupan Anda. Mulai hari ini terus berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan, dan terus berjalan bersama Dia. Saya nggak jamin bahwa raksasa hari ini kau kalahkan, tidak akan ada raksasa yang lain, tapi akan ada banyak raksasa demi raksasa. Tapi one things yang saya yakini, bersama Roh Kudus kau akan terus mengalahkan raksasa-raksasa apapun yang menghalangi kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.